kita masuk sekarang ke sosok Joe Biden. Ini khusus sosok Joe Biden ya kan. Nah, Joe Biden now we have connecting with Mr. Allen BP in USA. Kamu mau suku bangsa di dunia sudah ada di sini dan sudah banyak, bukan level hanya soal level generasi pertama, sudah generasi keempat, kelima, keenam udah banyak di sini. Itu kan kingmaker begitu. Jadi hampir mirip ini berarti di Indonesia pun ada yang seperti itu. Ketahuan di Amerika nih. Ya, Hello guys. Now we have connecting with Mr. Allen BP in USA. We will talk about the United States under new President Joe Biden, how the policy of Joe Biden for international and for Indonesia especially. Okay, Mr. Allen BP can speak bahasa, so we use bahasa Indonesia so netizen can understand what I was talking about. Okay, Mr. Allen, di Indonesia ini siang, di sana, di sini jam 2 ya, jam 2 siang, di sana jam berapa ya? Ya, halo, di sini jam 2:04. Tapi nggak siang ya? Pagi, gelap. Pagi ya. Terima kasih nih kesediaannya nih, sudah bisa kita ganggu jam tidurnya ini. Oke, kita nggak berlama-lama lagi, kita bicara serius, santai, tapi substansi ya tentang Amerika ini tentunya ya. Begini Mr. Allen ya, ini kan Joe Biden presiden baru press seger nih, baru beberapa minggu nih, baru habis dilantik. Nah, bahwa presiden sebelumnya itu Donald Trump kan sudah meletakkan pondasi-pondasi kebijakan ala Donald Trump. Ini oleh Joe Biden nanti bagaimana? Dipangkas total habis atau memang agak moderat? Ada yang dipangkas, ada yang dipergunakan. Bisa dijelaskan ke kita ya? Ya, ini memang ada dua jenis kepemimpinan yang berbeda ya, dengan latar belakangnya. Tapi berangkat dari masing-masing warna partainya. Sebelum kita bicara kepala negaranya, kita bicara dulu masalah warna dari partainya ini, yang merah, biru, gajah dan dangki ya. Demokrat itu kalau kita tahu itu kita bicara Republikan dulu. Republikan itu majority itu mereka yang sangat-sangat American, yang konservatif, lebih cenderung dikatakan adalah aliran yang para pendiri dari Amerika ini. Iya. Kalau Demokrat mungkin sudah banyak perbauran, perubahan. Oke. Ya. Mungkin saking keterbukaannya sehingga dia mengabsorb semuanya, semua lini. Beda sama Republikan yang sangat sedikit. Dari sisi warna partai itu artinya berarti akan ada perubahan drastis nih ya dari sisi kebijakan ya. Ya. Oke. Ya. Pasti akan berubah karena ya. Ya dari partainya aja ya udah berubah warna partainya, dan orang-orangnya juga berubah begitu. Oke, Mr. Allen ini kan sudah tinggal puluhan tahun nih ya kan di Amerika sana, jadi pahamlah dari pergantian presiden ke presiden, rezim ke rezim, bagaimana di sana tabiat daripada masing-masing presiden dengan partai yang berbeda itu. Ya, berdasarkan itu, apakah perubahan itu nanti bersifat drastis atau moderat? Nah, kalau masalah drastisnya, saya rasa kalau kita lihat sejarahnya, baiklah kita mundur mulai dari zaman Republikan ya seperti Reagan atau gimana. Reagan juga dia Republikan, tapi dia tidak terlalu ekstrim, dia juga sedikit Demokrat. Ada namanya dan juga ada yang Demokrat tapi liberal gitu ya. Nah, tapi khusus kondisi sekarang ini sangat tajam sekali. Jadi tajam ya. Tidak ada istilah yang dibilang liberal, demokrat, liberal itu tidak ada. Ini benar-benar ya benar Republikan dan this Demokrat gitu. Memang akhir-akhir ini memang pemisahan tuh sangat kelihatan, jadi ada divided ya, pemisahan. Oke, baiklah.
Terkait dengan itu kan bisa, netizen juga bisa googling ya nanti ya, apa-apa gitu. Tapi kita pengen yang substansi yang mungkin di media belum ada ini kan. Bagaimana ini nanti warna, kita ambil warna ini sisi dulu di internal kehidupan di Amerika sendiri nanti ya. Terkait dengan kesetaraan rasial ya, kesetaraan rasial. Kemudian kelompok LGBT, ya kan. Kemudian hal-hal yang sensitif di Amerika yang selalu juga ini adalah para imigran baik dari negara Muslim maupun negara Latin ya kan yang selalu menyerbu Amerika Serikat. Gimana kira-kira ke depan ini nanti di bawah pemerintahan Joe Biden ini? Coba kita satu-satu. Kalau satu-satu. Rasial dulu, rasial. Kalau rasial, Amerika ini dari dulu menganut dan itu by law, baik itu by Demokrat Republikan itu by law equality. Equal. Ya. Kesetaraan baik itu rasial, gender atau apapun itu tidak ada dipisah-pisah. Cuma memang secara alami memang rasial itu masalah ras ini memang di semua negara ya. Kita nggak bilang di Amerika aja. Ya ini kan kemarin masa rezim Donald Trump kan sangat heboh sampai ke mana-mana ini kan yang rusuh besar-besaran itu. Basicnya sih equality, tapi memang kadang-kadang masalah rasial itu di setiap negara itu adalah masalah yang boleh dibilang tutup mata tapi terpendam di hati. Gitu. Iya gitu ya. Susah. Bahkan mungkin di negara kita Indonesia juga itu tinggi sekali walaupun masih tertutup dan terpendam di hati gitu ya. Oke. Jadi bikinlah masalah rasial itu dan itu terpicu juga kemarin karena juga kebijaksanaan dari Mr. The previous former president itu Donald Trump karena Trump itu mau mengamankan mengembalikan fitrah dari Amerika itu ke asalnya ke awalnya. Wajar sih kalau kita sebagai kepala negara juga mungkin pasti kita mengamankan American first gitu kan. Oke. Cuma karena dia mungkin selalu mentonjolkan American first-nya jadi seakan-akan sangat rasial. Sebenarnya kalau kita bilang rasial iya dan tidak juga, buktinya kita yang orang Asia di sini masih hidup dengan sukacita dan benefitnya masih dikasih terus gimana. Yang dia tidak mau itu adalah pendatang ilegal yang tidak dokumen, jadi undocumented. Oke. Di bawah Joe Biden nanti bagaimana ini? Apakah seketat Donald Trump atau agak lebih longgar atau bagaimana nih? Apa sama saja? Mungkin agak longgar karena karena kemarin itu memang banyak gerakan sebat terjangnya Trump yang sangat drastis ya dengan bukan hanya sekedar mengecek yang undocumented tapi juga nge-ban negara-negara segala macam. Nah itu banyak sekali. Nah yang mungkin hal-hal itu yang dirubah sama Biden ya. Kemarin dia sudah executive order jadi dia buka lagi negara-negara yang ban itu dan kesetaraan gender atau rasis sudah di. Berarti terkait dengan rasialisme tadi itu terkait juga dengan para imigran ya, sudah menyatu ke sana itu ya. Akan ada pelonggaran tapi ya tetap by dokumen lah ya. Dan negara-negara tertentu yang di-ban zaman Donald Trump itu ada kemungkinan dibuka kembali atau tetap itu di-ban terus tuh. Kayaknya dia akan buka kembali. Akan buka ya. Syukur ya. Oke, terkait di internal ini kita kembali ke internal Amerika sendiri. Ini biasanya Demokrat dengan Republik ini terkait dengan pajak korporasi. Ya, ini selalu menjadi isu ini karena terkait dengan ekonomi di sana juga lintas negara dan dunia ekonomi internasional juga pasti ada korelasi dan dampaknya. Ini bagaimana arah kebijakan beliau nih terkait pajak nih, tax ini ya, corporate tax ini. Kalau tax mungkin Biden juga akan menyeimbangkan memang zaman Trump. Trump kan seorang bisnismen ya, dan dia banyak tax yang untuk korporasi yang sangat dia bantu sebenarnya. Oke. Besar ya. Itu perbedaan Republikan. Republik itu kebanyakan memang ke corporate ya daripada ke rakyat. jadi dia tapi di lain sisi juga itu membuat ekonomi bagus. Zaman Trump ekonomi super bagus sekali. Ya, zaman Trump. Jangan lihat tahun kemarin dia semua negara pasti drop karena COVID ini. Pandemi, betul. Tapi zaman Trump itu perusahaan itu sehat sekali dan ekonomi bagus sekali. Iya. Gitu. Jadi ada plus minusnya gitu. Oke. Cuma Republikan terlalu ekstrim, kadang-kadang dia nggak mikirin ke rakyat gimana perusahaan-perusahaan besar ini dipikirkan gitu. Demikian juga Demokrat. Kalau Demokrat dia ke rakyat kita luar biasa benefitnya. Ini kan dia mau profit lagi yang
Mm-mm, 2000 mm-mm, per month segala macam itu stimulus dan segala macam. mm-mm, Nah, kita mm-mm. lagi menunggu itu. Republikan selalu menahan untuk itu, tapi karena Oke, sekarang yang berkuasa ada Demokrat, ya udah, mudah-mudahan itu dapat lagi biar oke, bisa hidup oke. lagi kan. Sip. Oke, soal ini yang terakhir nih ya, terkait dengan kesetaraan gender, terkait dengan LGBT ini ya. Kalau kita tahu kan memang Donald Ya, Trump ini sangat selektif sekali, ketat karena memang dia juga basicnya katanya Kristennya konservatif atau bagaimana begitu ya. Dan kemudian, nah Joe Biden ini sosok yang berbeda nih. Dia ini kan wakil presidennya Obama 2 periode ya. ya. Ah, Obama itu kan bahkan mensahkan ini perkawinan sejenis juga disahkan ini. Ah, ini gimana ini? Ya, Ini itu beda. ah, ah. Ya, itulah saya bilang tadi perbedaannya Demokrat sama Republikan. Republikan memang dia bisa Republikan yang netral, tapi yang ekstrimnya memang dia ke arah Kristen yang sangat konservatif. Mm-mm. Ya makanya Trump waktu itu pengen membawa Amerika ke fitrahnya lagi, yang dimana negara ini didirikan oleh atas ketuhanan dan segala macam. Jadi norma-norma agama sangat dipakai, makanya dia simbolnya selalu ada God bless Amerika. Dia Iya, percaya iya, God, iya, iya, ya iya, iya. God bless Amerika. Jadi mau yang ateis segala macam itu mau dia buang semuanya. Memang Hmm. zaman Obama sih yang simbol God bless Amerika itu dihapusin dari semua sekolah-sekolah, nggak ada. Oh, iya ya. Karena Obama pada waktu itu dia bilang American is not American, American is international. Jadi dia memang mau absorb Hmm. semua yang ada lapisan di sini. Demikianlah Oke. Demokrat dan Hmm. si Biden juga ya begitu. Contohnya salah satu dia punya transportation secretary atau Mm-mm. dibilang menteri transportasi ya itu ya LGBT ya. Ya orang ya Biden ya karena dia dalam pidato politiknya kemarin dia bilang dia want unity. Jadi ya semua lapisan dia akan absorb, dia akan terima, Oke, oke. dia akan buka lagi ya. Memang Oke. secara religius bagi kita Hmm. gak masuk akal, Iya, iya, ya. iya, iya. Tapi it is what it is, itu ya kita nggak bisa apa. Ya, Ya, itulah ya. paham-paham politik yang berbeda ya, warna yang berbeda antara Demokrat ya dengan Republik ya. Demokrat itu kan menganggap bahwa Amerika itu memang adalah state yang bukan state yang berdiri sendiri, tetapi dia adalah para kumpulan imigran yang menetap di situ ya. Kalau bicara penduduk Hmm. asli itu kan Indian itu ya, suku Indian ya, Ya native Indian di sana ya Indian kan. native. Iya kan? Ya kalau semuanya kita mau putih mau Nah, hitam nih imigran. iya, sementara Republik ini mungkin bangsawan-bangsawan tuan-tuan tanah dulu ya kan, para baron-baron merasa mereka pendiri ya kan Ya, begitu, dan mereka lah sekarang ya. yang ini di kubu Republik ini. Begitu kira-kira Mr. Allen ya. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya bagus, Hmm, cuma ada yang membuat tidak bagus oke. yaitu masing-masing Republikan yang normal dan Republikan yang kebablasan. Oh gitu ya. Nah, ya, Demokrat juga begitu, Demokrat yang normal dan Demokrat yang kebablasan. Wow. Nah, Gitu. yang terjadi sekarang ini adalah Republikan kebablasan dan Demokrat kebablasan. Oke, Ya mungkin kebablasannya. kalau istilah di Indonesia mungkin apalah istilah ya, terlalu Ya keras, mungkin zamannya after Soeharto, Oh, demokrasinya kebablasan, oke. lost semuanya. Oh, jadi kalau di Indonesia kan ada istilahnya kan fanatik, terlalu keras, ya kan? Atau kadrun. Mungkin di sana ada Demokrat kadrun, ada Republik kadrunnya juga ya. Ya, Ada ya, Republik ya, yang ya, moderatnya gitu juga lah ya, tergantung ya betul ya. betul betul Begitulah betul kira-kira ya. betul. Oke, kita masuk sekarang ke sosok Joe Biden. Ini khusus sosok Joe Biden ya kan. Nah, Joe Biden ini ya kan, netizen bisa lah ya googling siapa itu Joe Biden. Nah, cuma saya pengen mau tanya ini sama Mr. Allen BP nih ya. Nah, Joe Biden ini kan dia politisi, 2 periode menjadi wakilnya Obama ya kan. Nah, saya mau nanya ini, 2 periode menjadi wakilnya Obama, apakah nanti dengan gaya dan karakter Joe Biden ini dia akan bisa mandiri atau dalam bayang-bayang Obama setidak-tidaknya, atau ada pengaruh bagaimana? Ya. Sebenarnya tokoh-tokoh di Demokrat itu ya yang paling ada Bernie Sanders, ada Bloomberg, ada Obama, ada Clinton family, Hillary sama Bill, ya Oke. terus ya Biden. Ini tokoh-tokoh senior yang sangat mempengaruhi kemarin. Cuma Ini menarik, ini menarik. Berarti itu istilahnya oligarki politik di sana lah ya. ya, cuma Klan-klan politik yang menentukan, ya, kingmaker begitu. Jadi hampir mirip ini berarti di Indonesia pun ada yang sebenarnya seperti itu.
Ketahuan di Amerika nih. Ya itu di, Gimana? itu di Demokratnya, Demokrat ya. Ya, iya. Tapi di Sebenarnya Republik juga kan ada kan? masyarakat ya sebenarnya Klan-klan dinas masyarakat apa itu oligarki itu kan ada ya. ya Jadi ini sebenarnya netizen paham masyarakat enggak? itu Ini enggak, saya mengapa mengambil frame ini supaya netizen juga tahu. Di sini kan dikit-dikit, wah ini dinasti si ini, dinasti si itu ya kan. Apalagi kemarin itu kan Gibran sama Bobi itu di Medan. Nah dikait-kaitan, wah dinasti Jokowi. Ternyata di Amerika juga ada itu yang istilahnya mbahnya demokrasi ya. bukan bukan sebenarnya begini, Nah, begini. ya. Kalau di sini modelnya bukan karena dinasti. Ingat Oke. kalau dinasti itu ada turunan dari klan ya, Iya, gimana? iya, iya. Kalau ini enggak, Hmm. ini masalah senioritas. Senioritas di Demokrat itu ya kelompok mereka ini dalam arti apa? Tadinya masyarakat itu sangat menunggu mungkin saya bilang setuju untuk Bernie Sanders atau Bloomberg ya, Oke, bukan oke, Biden. Ya, bukan oke. Biden, karena Biden terus terang jujur aja, dia punya performance zaman waktu jadi wakil presiden, dia Hmm. maaf kata nggak lebih dari seorang yang ya dipajang prestasinya nggak Seremonial gitu. lah ya. Artinya Ya, tugas-tugas yang gitu. bersifat katanya gunting pita lah kalau Ya, istilahnya ya. nah terus Meresmikan, menghadirin undangan gitu kali. ya, ya tapi kenapa dia dipaksa kemarin untuk mewakili Demokrat untuk jadi wakil Demokrat ya ini jujur aja ini ada kepentingan dari segitiga yang tiga orang ini ya Hillary, Obama dan Biden makanya dipaksakan gitu. Sebenarnya Bernie Sanders itu luar biasa, makanya sangat disayangkan kenapa dilumpuhkan hanya untuk kepentingan yang ini gitu. Saya justru Gitu. berpikir kenapa Jadi nggak Hillary yang ya, maju supaya terjadi pertandingan head to head nggak kembali terulang gitu loh. Mungkin kalau nggak Hillary ini bi- maju bisa eh, pasti menang juga Hillary. Kenapa bisa dia nggak maju ya? nggak begini, makanya susah saya bilang kenapa. Saya nggak bisa ungkapkan di sini. Oke, iya. Kenapa tidak Hillary, tapi Obama, tapi kena ngotot dari kelompok mereka. Berarti ada sesuatu yang harus dijaga. Oh, ya paham. I see. Oke, nggak usah Gitu. disebutkan itu japri aja nanti kita diskusinya ya. Harus jaga. Padahal kalau untuk murni luar biasa gerak Amerika ini, yang demokrasi liberal tuh Iya. kayak si Bloomberg. Iya. Bloomberg tuh kan bagus, dia pebisnis besar. Iya. Ya, atau si Bernie Sanders. Oke. Nah, gitu. Jadi ya ada faktor-faktor lain lah yang nggak enak kalau disebut. Oke. Sambil drink dulu Mr. Allen ya. Drink dulu ya. Oh iya, Santai. dulu. Tapi ini ada endorse nih, aduh nggak boleh nih. Oke. Hmm. Oke, Hmm. saya mau nanya ini. Karena Joe Biden dia backgroundnya juga pernah wapres tadi. Peran wapres di Amerika sendiri itu menentukan kepada presiden itu bagaimana, apa hanya jadi katakanlah tukang stempel lah dalam tanda petik ya kan, jadi duduk manis dari ban serep kalau istilah di Indonesia katanya, aduh posisinya nggak ini gitu loh. Bagaimana kalau di Amerika sendiri posisi wakil presiden itu bagaimana supaya netizen juga tahu perbedaannya? Sangat kalau di sini memang namanya job desk itu yang sangat bagus. Ya kalau job desk-nya 1 2 3 4 ya 1 2 3 4. Oke. Nggak pernah di overlapping sama presiden. Contohnya ini satu. Hmm. Dalam pemilihan Senat kemarin, Senat kan akhirnya kan waktu itu kan 50 dan 48. Ini harus totalnya harus lebih 51 atau 48. Tapi yang di Georgia kemarin di run off lagi, diulangin lagi karena ada persamaan angka. Akhirnya tapi Georgia menang itu ya Demokrat. Jadi posisinya 50-50. Nah, untuk menentukan ini, yaitu tugas wakil presiden ke Senat. Dia menentukan. Jadi seperti misalnya wakil presiden di Indonesia, dia bisa menentukan sesuatu di MPR. Ya. Kalau MPR itu jumlahnya normal, itu jatuh keputusannya ke Wapres, gitu. Oke. Jadi netizen sekalian, Mr. Allen BP ini sangat paham sekali ya dengan karena memang beliau juga ini setahun bisa 2-3 kali bolak-balik nih Indonesia sama Amerika ya. Jadi tiap tahun ya. Ini karena pandemi Covid aja. Kalau enggak saya sudah ngopi-ngopi sama beliau, biasa kita kadang di Kuningan, kadang di Kalibata, kadang di mana diskusi politik dan diskusi yang lain. Tahun 19 kan 6 bulan saya di Jakarta. Oke. Kita sekarang masuk kepada sesi
tadi gitu kita bicara internal Amerika, sekarang kita bicara luar Amerika, eksternal ya. Bagaimana presiden baru ini, rezim baru ini, ya, kebijakannya, polisinya kepada dunia internasional dulu kita bahas sebelum masuk ke Indonesia ya. Nah, kalau kita tahu kan kepentingan AS di dunia ini kan simpel aja, paling minyak, ya enggak? Ya kan? Minyak itulah paling ini kan untuk menggerakkan industri ya kan. Sehingga dia juga menempatkan pangkalan-pangkalan militer juga di beberapa kawasan selain untuk pengamanan apa dia semacam polisi dunia ya kan, seperti dia menjaga Singapura atau apa, tapi ya macam. Bagaimana nanti kepentingan Amerika Serikat untuk dunia internasional ya di bawah pemerintahan Joe Biden, gambarannya ini dari karakter dia tadi itu menurut Mr. Allen nih. Amerika ini memang negara besar ya, di bawah pemerintahan Joe Biden ya pasti sama aja untuk masalah ini pasti mungkin ada perbedaan, tapi kalau masalah keluar pasti hampir sama aja karena mereka ya ada geopolitiknya, ada yang bilang, tapi paling penting mereka itu adalah masalah wilayahnya. Mereka memperbanyak aliansi itu yang penting bagi mereka. Ya, dengan cara mengampar wilayah dengan aliansi itu ya, misalnya seperti memberikan bantuan-bantuan ya. Bantuannya itu billion-billion loh ke Afghanistan lah, ke apalah, itu bantuan duit. Oke, berarti politik, kalau bicara politik luar negeri, baik mau dia asalnya dari Demokrat atau Republik akan sama warnanya ya, warna kebijakan politiknya kalau dia luar negeri ya. Gitu ya. Ya, betul. Dia lebih cenderung ke dalam saja yang akan ada pergeseran ya. Ya, kalau keluar dia ya kan dia perlu aliansi. Oke, ini mungkin agak beda nih terkait Palestina Israel. Ini gimana? Apakah sama juga ini nanti terkait isu Palestina Israel ini kan biasa nih isu-isu sepanjang zaman ini ya kan. Bagaimana ini nanti oleh Joe Biden gimana? Apa sama juga seperti tadi politik luar negeri tadi? Secara kasat mata memang dia akan lebih melonggarkan, dia akan buka ke Palestina. Karena Demokrat kalau begitu ya dia akan buka. Tapi secara aplikasinya, pelaksanaannya kita belum tahu karena kekuatan tekanan dari Israel itu sangat besar sekali ke Amerika. Oh iya ya. Sebegitu kuat ya. Padahal itu negara kecil itu ya. Negaranya kecil tapi ini memang Israel ini kan tidak aja negara dia. Yahudi ini tidak juga dia agama ya, ada agama Yahudi, tapi juga dia juga ada ras ya, ada ras Yahudi kan begitu ya. Ini polarisasi dari Yahudi ini di situ dia equilibriumnya ya kan, sehingga bisa terjadi tadi kan. Boleh itu negara kecil boleh itu, tapi ya, karena boleh dikatakan yang menggerakkan Amerika ini ya dari mereka. Ya, artinya dia sudah netizen, sudah citizen di sana atau di negara mana, tapi itu tadi karena ras tadi ya. Oke, dia Yahudi tapi bisa jadi dia Kristen, bisa jadi dia Muslim, tapi ras Yahudinya kuat banget gitu ya. Ya, dan itu sama, mereka bukan hanya citizen aja, mereka pendatang dulu yang sama dengan kulit putih pertama datang ke sini, yang dari Eropa dan segala macam. Dan mereka ya memang sudah nenek moyangnya ada di sini, gitu. Dan kebetulan pemegang ekonomi besar juga mereka di sini. Oke, kalau boleh tahu nih, Joe Biden ini ada DNA Yahudinya nggak, Jews-nya nggak? Kalau Joe Biden itu Eropa ya, kayaknya Eropa Irish, ya. Dia dari mana Irish, ini? Dari Irish, saya lupa nanti buat. Pokoknya dari Eropa mungkin, kalau nggak Irish ya Irlandia ya begitu. Kalau wakilnya yang sekarang perempuan nih ya? Ya, Kamala itu ibunya ibunya India kali ya. Ibunya India ya, Wapres Kamala. Baru ini ya wanita Wapres pertama ya? Ya, the second ya. Wah, ini jangan-jangan nanti nular nih kemana-mana. Jangan-jangan nanti di Indonesia pemilu berikutnya, naik lagi nih gengsi perempuan. Sebenarnya di Amerika ini kita lihat level gubernur ya. Gubernur sudah banyak orang-orang yang bukan dari kulit putih. Seperti di Louisiana itu orang India, di Washington State, di Seattle itu orang Taiwan. Banyak lah macam-macam. Kenapa? Apa karena memang votersnya, pemilih? Apa karena jumlah pemilih sudah lebih beragam gitu? Sudah tidak banyak lagi yang kulit putih atau bagaimana? Atau orang kulit putihnya sudah nggak mau lagi politik praktis? Permasalahan itu
bukan nggak mau. Amerika ini bukan hanya kulit putih lagi, udah semuanya ras ada di sini. You name it, kamu mau suku bangsa di dunia sudah ada di sini dan sudah banyak. Bukan level hanya soal level generasi pertama, sudah generasi keempat, kelima, keenam udah banyak di sini. Secara persentase berimbang ini semua. Gitu. Nggak ada yang misalnya Kita orang majoritinya yang terlalu ini menonjol, nggak ada ya, mendominasi. ya, tetap tetap putih masih majority itu. Tapi istilahnya populasi terbesar. Kita ambil aja Indonesia. Indonesia itu udah sampai generasi kayak teman saya di California, generasi keempat dia punya cucu, anak cucunya sudah ada. Oke. Gitu. Ya. Sudah bisa dipersamakan. Jadi dalam dan ya dan ditunjang lagi kalau di sini kan bebas siapa aja kamu mau jadi apa ya mau jadi apa you can get it. Oke. Gitu. Oke. Itu mau Sip. jadi presiden kayak mau jadi Nah, ini kita sekarang masuk nih. gitu. Bahwa selama ini kan perang dagang nih, Cina Amerika nih. Ini kan bikin gonjang-ganjing juga ini seluruh dunia termasuk Indonesia nih ya kan. Perekonomian ya kan. Arus masuk barang dan segala macam ke harga ya kan. Nah, ini nanti perang dagang ini antara Amerika Serikat dengan Cina di bawah rezim Joe Biden ini akan memanas atau agak bagaimana nanti nih? Saya rasa untuk eh, perekonomian khususnya perdagangan, saya rasa dia akan dibuka longgar sedikit lagi, ya. Pasti akan kebuka karena Biden orangnya lebih terbuka ya, dia tidak akan ban semuanya. Oke. Ya, memang ini berita bagus buat China juga sebenarnya. Negara-negara yang sudah di ban sama Oke. kebijaksanaan Trump kemarin. Oke, paham. Nah ini, oke, sesi terakhir ini ya, Mr. Allen ya, untuk Indonesia nih, berdasarkan pengalaman nih, Bung Allen yang sudah menghadapi bolak-balik Indonesia, tinggal di Amerika, juga berganti kepemimpinan nasional di Amerika, Demokrat, Republik. Nah, berdasarkan pengalaman itu semua, ya, terkait Indonesia nanti, pemerintahan atau kepemimpinan Presiden Joe Biden ini lebih banyak mengintervensi atau berdampak ke sisi apa menurut pandangan Mr. Allen ini? Kalau oke, kita bicara mengenai hubungan bilateral antara Amerika sama Indonesia ya, baik di bidang politik, ekonomi atau apapun itu ya. Ya. Itu sebenarnya tidak akan ada berubah besar. Tidak, ya. Dari dulu sama aja, mau sebelum Trump, zaman Obama, Trump sama ini tetap akan sama. Kenapa? Satu, Indonesia itu adalah partner. Boleh dibilang partner yang tidak pernah akan terlupakan oleh Amerika. Ya, khususnya di Asia Tenggara. Ya. Oke. Kita ini punya peranan sangat besar. Kebetulan saya besar di keluarga perusahaan minyak Amerika dulu di Caltech. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi di Caltech dan itu perusahaan Amerika dan jadi peranan Amerika di Indonesia ini dan Amerika juga nggak mau kehilangan. Ya. Oke. Dari minyak lah, apalah, Freeport segala macam, tambang emas. Karena Indonesia ini sangat strategis dan negara besar. Ingat loh, Indonesia itu negara besar. Siap. Oke, itu aja supaya nanti kalau netizen. Kalau kita nanti lebih lanjut karena ini kan dinamis. Ya. Bisa saja kita adakan nanti berikutnya topik-topik yang lebih detail ya kan. Anggap aja ini dulu pengantar lah ya kan. ya. Oke, Mr. Allen BP, thank you ya. Ya. See you ya. Semoga pandemi cepat berakhir. Kita jumpa lah kopi darat ngopi dulu nanti di Jakarta. Thank you, Mr. Allen BP. Demikian netizen semua yang bisa kami sampaikan podcast kita ya. Ini long distance podcast ya ala Indra Air. Ambil yang baik, jangan ambil yang buruk, anggap candaan. See you next moment.